Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini saya akan membacakan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allaf qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Ardika Putri Andari dengan NIM 2114050026. Baiklah, di sini akan membacakan, mengartikan dan menjelaskan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Baiklah, sebelum menjelaskan ayat ini, alangkah lebih baiknya kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah membaca Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tadi, mari kita sama-sama membaca terjemahan dari ayat ini, yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan orang-orang yang memerdekakan budak. Kemudian orang-orang yang berhutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ayat ini menjelaskan mengenai mustahik atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Di sini ayat ini sudah mengelompokkan orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian memberikan zakat ini merupakan suatu ketetapan yang wajib hukumnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, inilah terjemahan dari ayat At-Taubah ayat yang ke-103, yaitu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Pada ayat ini menjelaskan mengenai definisi zakat, manfaat zakat, dan juga mendoakan orang-orang yang memberikan zakatnya. Definisi zakat di sini tersirat dalam kata, yaitu ambillah zakat. Orang-orang yang mengambil zakat di sini termasuk adalah orang-orang yang bertugas sebagai amil zakat dan petugas zakat itu. Dan kemudian manfaat zakat yaitu menyucikan diri dari harta-harta yang kotor,
dan juga amil zakat ini akan mendoakan orang-orang yang memberikan zakatnya. Dan doa inilah yang akan memberikan ketentraman, ketenangan bagi orang-orang yang sudah berzakat. Selain arti secara umum tadi, ada pula arti perkata dari ayat dari surah At-Taubah ayat 60 ini, yaitu innamal shodaqatu, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk atau diperuntukkan, di mana zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang yang miskin, wal amilina, dan amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan yang dilunakkan hatinya, yaitu orang-orang yang mu'allaf, wa fil riqab, dan untuk memerdekakan hamba saya, wal gharimina, dan untuk membebaskan wafis sabil, orang-orang, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wabanis sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan Allah, wa faridatan, sebagai kewajiban minallah, dari Allah, wallah, Allah alimun, maha mengetahui, hakim, dan maha bijaksana. Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa diterangkan mengenai mustahik atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama yaitu orang-orang yang fakir, ngurus amil, mu'alaf, orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, yang terlilit utangnya di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang bermasalah di dalam perjalanan mereka. Jadi orang-orang itulah yang berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya terjemahan berkata dari surah At-Taubah ayat 103, yaitu khuz, yaitu ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, zakat, tutahhiruhum, guna membersihkan mereka. Di sini menunjukkan manfaat dari zakat itu, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka, wa sholli, dan berdoalah alaihim, untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu, sakanun, menumbuhkan ketentraman, lahum, bagi mereka. Kemudian selanjutnya, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar serta maha mengetahui. Pada ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perintah Allah untuk mengambil atau berikanlah sebagian hartamu guna menyucikan dan membersihkan dirimu dari harta yang sepenuhnya bukanlah hakmu, tapi ada juga hak-hak orang lain untuk menikmati harta tersebut. Kemudian orang-orang yang telah mengambil zakat ini diperintahkan untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang berzakat, karena sesungguhnya doa itulah yang menimbulkan ketenangan bagi orang-orang yang telah berzakat. Masuklah kita kepada bagian inti, yaitu penafsiran atau penjelasan dari ayat yang ke-60 ini, surah At-Taubah ini, yaitu penjelasannya yaitu menjelaskan mengenai, pada ayat ini menjelaskan tentang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Perlu dibedakan antara, kita perlu mengetahui perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, sedangkan miskin adalah orang-orang yang kekurangan. Jadi itulah perbedaan antara fakir dan miskin. Jadi fakir dan miskin itu bukanlah hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah amil zakat, yaitu orang yang bertugas dalam mengumpulkan zakat ini, mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Tidak peduli mereka itu orang kaya atau bukan, yang penting mereka berstatus sebagai amil zakat, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian orang-orang yang mu'allaf, yaitu orang-orang yang sudah dilembutkan hatinya, maka Islam ini seakan-akan memberikan reward atau penghargaan bagi orang-orang yang mu'allaf, yang mau memilih jalan yang benar, yang mau memilih agama Allah untuk dijalankan dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang memerdekakan
memerdekakan budak. Di sini maksudnya orang-orang yang memerdekakan budak yang sudah berhasil untuk memerdekakan budak, maka mereka berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang di sini bukan hutang yang di jalan yang buruk atau untuk hal-hal yang buruk, namun hutang yang terdesak sehingga mereka diharuskan untuk berhutang dan mereka tidak memiliki biaya untuk membayarkannya, maka orang-orang ini berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian orang-orang yang musafir atau dalam perjalanan, tentunya bukan jalan yang buruk dan jalan-jalan orang-orang yang tersesat, melainkan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Allah, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian penafsiran atau penjelasan dari surah At-Taubah ayat yang ke-103 ini, yaitu pada ayat ini diperintahkan untuk mengambil sebagian harta untuk berzakat bagi orang yang mampu. Orang yang mampu di sini orang-orang yang memiliki hartanya selama 1 tahun yang cukup nisabnya, yaitu 85 gram emas. Orang-orang yang sudah memiliki harta sebanyak ini maka diwajibkan oleh Allah untuk memberikan hartanya, sebagian hartanya untuk berzakat. Kata perintah atau ambillah di sini yaitu dalam kata khus, yaitu yang berarti ambillah. Maksud ambil di sini atau bisa juga dikatakan sebagai berikanlah, itu dapat diberikan kepada pengurus zakat, yaitu amil zakat. Kemudian selanjutnya pada ayat 103 ini juga menjelaskan tentang manfaat atau beberapa manfaat dari melaksanakan zakat ini. Yang pertama yaitu membersihkan harta. Seperti yang kita ketahui, harta yang diberikan Allah itu hanya titipan kepada kita. Maka jika kita serakah dengan harta itu, maka harta itu bisa menjadi tidak berkah, bisa hilang keberkahannya untuk kita. Jadi dengan memberikan sebagian harta kita, hendaknya dapat membersihkan harta kita, kemudian tidak memakan hak orang lain. Seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang yang masih membutuhkan harta, banyak orang-orang yang masih kesulitan untuk makan, maka sebagian harta kita itulah juga punya atau hak yang dimiliki oleh orang lain. Sebab itu kita hendaknya kita sadar bahwa sebagian dari harta kita itu juga merupakan hak orang lain. Kemudian manfaat dari berzakat yaitu mensucikan diri agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan bentuk ibadah yang tentunya dapat mengingatkan kita kepada perintah Allah dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang mengambil zakat diperintahkan untuk mendoakan orang yang berzakat, karena doa dari orang-orang ini merupakan suatu bentuk ketenangan dan menenangkan orang yang berzakat. Jadi yang berhak untuk mendoakan di sini maksudnya adalah amil zakat atau petugas zakat tadi. Setelah kita berzakat, maka hendaknya mereka mendoakan kita yang tujuannya agar diberi ketenangan dan menenangkan hati orang yang memberikan zakat. Baiklah, itulah memperjelas sedikit penjelasan mengenai Al-Quran surah Taubah ayat 60 dan ayat 103. Semoga mudah dipahami. Masuklah kita kepada bagian terakhir dari slide ini, yaitu mengenai kesimpulan pendidikan yang terdapat pada Quran surah Taubah ayat 60 dan 103. Pada ayat ini mengajarkan mengenai pendidikan ibadah, yaitu zakat, yang mana mengajarkan kepada kita tentang pertama mustahik, yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang mana jelaskan tadi bahwa orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu yaitu fuqara, itu orang fakir, al-amili, pengurus atau amil, mu'allafati, orang-orang yang mu'allaf, yang dilunakkan hatinya, orang-orang yang memerdekakan budak, riqab, kemudian al-gharimi, orang-orang yang berhutang, dan as-sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
orang-orang yang bermasalah dalam perjalanan dan memiliki kesulitan dalam perjalanan, mereka berhak untuk menerima zakat. Di sini saya juga mengetahui tentang perbedaan antara fakir dan miskin, yang mana fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa, sedangkan miskin adalah orang yang kekurangan. Kemudian yang poin kedua yaitu zakat itu wajib bagi orang yang mampu. Zakat ini merupakan perintah Allah yang mana jadi wajib jika bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Orang-orang yang mampu di sini maksudnya adalah yang cukup nisabnya, yang mana orang-orang yang memiliki harta 85 gram emas. Orang-orang yang sudah cukup nisabnya maka diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya atau berzakat di jalan Allah. Kemudian juga mengajarkan kepada kita tentang manfaat dari zakat ini, yaitu menyucikan, menenangkan, dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran, dan dapat juga memberikan hak orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta ini. Kemudian teknis zakat yaitu dapat kita ketahui secara tersirat tadi bahwa zakat ini terdiri dari amil dan pengurusnya, dan juga amil zakat ini meskipun dia orang kaya atau tidak, mereka tetap berhak untuk mendapatkan zakat karena amil ini termasuk ke dalam mustahik atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir, saya juga mengetahui bahwa amil zakat ini harus mendoakan orang-orang yang berzakat agar karena doa ini dapat memberikan ketenangan, ketentraman bagi orang-orang yang berzakat. Baiklah, itulah penjelasan mengenai Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Di sini dapat memberikan banyak pelajaran kepada saya tentang zakat, dan jika Allah izinkan dengan harta yang saya miliki ke depannya, semoga saya bisa berzakat dan memberikan sedikit harta saya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.